Salam anak pintar. Kali ini bersama saya Pak Pur, kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar lagi, sesi kedua, untuk X mendekati tak hingga. Gambarannya seperti apa? Kita mau lihat. Apabila diberikan suatu fungsi fx sama dengan 1/x, x-nya kita kasih yang pertama 10. Nah, fx-nya berarti 1/10 alias 0,1. Nah, kalau 100 0,01. Nah, kalau 1000 0,001. Kalau 10.000 0,0001. Nah, di sini ketika X diberikan membesar sama sekali, tidak terbendung, maka kita melihat polanya di sini ini akan mendekati dengan bilangan 0. Itu konsep. Jadi, kalau ada suatu bilangan dibagi tak hingga, itu akan jawabannya 0. Nah, kalau untuk mengerjakan seperti ini, kita substitusi langsung, jawabannya pasti akan tak hingga per tak hingga untuk soal ini. Nah, terus gimana Pak Pur? Langkah mengerjakan soal seperti ini nanti akan kita kalikan dengan 1 per pangkat tertinggi yang kita tilik baik pembilang maupun penyebut. Nah, di sini baik pembilang maupun penyebut, di sini pangkat tertingginya adalah 3. Maka ini dikalikan 1. Satunya boleh dirubah menjadi limit X mendekati tak hingga dari 4X pangkat 3 min 3X plus 2X min 1 per 5X pangkat 3 plus 14X kuadrat min 7X plus 2 dikalikan. Nah, ini Pak Pur kasih yang merah, 1 per pangkat tertinggi, 1 per X pangkat 3 kalikan 1 per X pangkat 3. Nah, ini nih, yang merah ini nilainya 1 karena baik pembilang maupun penyebut sama. Nah, ketika kita substitusikan kepada bukan kita substitusikan, kita distribusikan, maka kita akan mendapatkan limit X mendekati tak hingga menjadi 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 min 3X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 2X per X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 3 per, sekarang yang penyebut, 5X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 14X kuadrat per X pangkat 3 minus 7X per X pangkat 3 plus 2 per X pangkat 3. Nah, gitu. Nah, mengingat lagi konsep yang di atas ini, kalau ini kita sederhanakan menjadi 4 minus 3 per X minus 2 per X kuadrat minus 1 per X pangkat 3 per 5 min 14 per X min 7 per X kuadrat plus 2 per X pangkat 3. Jangan lupa masih ada limitnya. X mendekati tak hingga. Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau dibagi gede banget, Pak Pur kasih warna kuning, bagian ini akan menjadi 0. Karena apa? Kita tilik ke sini.
Kalau misalnya ada A dibagi tak hingga, itu jawabannya pasti akan 0. Sehingga jawaban dari soal tersebut adalah 4/5. Gitu ya. Selanjutnya, kita lihat mengenai sifat-sifatnya. Oke, ini sifat-sifatnya. Bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, di sini ada pangkatnya adalah N sama M. Jika N itu kurang dari M, berarti pangkat di atas itu lebih kecil daripada pangkat penyebut, jawabannya pasti akan sama dengan 0. Karena apa tadi? 1/X pasti jawabannya nanti 0 alias 1 per tak hingga ini. Jika sama dengan M, kayak soal yang tadi, ini soal yang tadi, berarti cukup dituliskan koefisiennya saja, bagian ini. Nah, berarti menjadi 4/5 doang. Nah, apabila pangkat pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti tak hingga per angka, jawabannya pasti akan tak hingga. Tentunya dengan pertimbangan memperhatikan plus minusnya. Kalau di atas ini min, berarti jawabannya tentu akan menjadi minus tak hingga. Nah, sekarang kita kalau kritisi soal ini, nah di sini kan kejadiannya adalah kejadian yang kedua. Ketika pangkatnya pembilang dan penyebut sama, yaitu sama-sama 3. Maka jawabannya akan ketemu cukup koefisiennya saja, yaitu 4/5. Terbukti ini. Nah, ini bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, sekarang yang bentuk tak hingga minus tak hingga. Apabila ada bentuk yang ax kuadrat plus bx plus c sama dengan px kuadrat plus qx plus r dengan syarat kejadian pertama, apabila a lebih besar daripada p, logikanya berarti ini gede banget dikurangi yang lebih kecil sedikit karena a lebih besar daripada p. Berarti jawabannya pasti akan tak hingga juga dong. Itu Pak Pur terbalik. Ini A kurang dari P. Kalau A kurang dari P minus tak hingga. Nah, ini yang lebih besar. Tak hingga. Berarti di sini lebih gede daripada yang belakang. Tak hingga banget dikurangi tak hingga. Berarti jawabannya masih tetap tak hingga. Nah, kalau misalnya di sini kejadiannya A sama dengan P, yaitu kejadian kedua, maka yang ditilik cukup koefisien pangkat 1. Nih. B min Q per 2 akar. Nah, A-nya ini. Itu adalah rumus cepatnya. Nah, Pak Pur akan memberikan, Pak Pur bagaimana kalau misalnya dia itu linear? Misalnya ada limit X mendekati tak hingga tapi linear, akar Px plus Q minus akar AX plus B. Nah, seperti itu. Bagaimana jawabannya Pak Pur? Apabila P lebih besar daripada A, jawabannya pasti juga sama, tak hingga. Apabila P kurang dari A, jawabannya pasti sama dengan berapa? Minus tak hingga. Kalau P sama dengan A, berarti jawabannya pasti akan 0. Nah, itu untuk linear. Mari kita lanjutkan untuk mengerjakan latihannya. Tapi kita harus mengingat sifat yang ini kita ingat-ingat dulu. Nanti ini akan kita gunakan. Sifat yang ketiga ini juga akan kita gunakan. Ya. 3, 2, 1 nanti mungkin akan kita gunakan. Oke, kita lihat ini.
Soalnya seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari 2X min 4X kuadrat plus 27. Ini bentuk kuadrat. Ini 2X doang. Pak Pur, yang kita miliki kan akar min akar. Di sini kuadrat-kuadrat. Nah, ini sudah modal penting. Ubahlah bagian 2X ini menjadi bentuk akar. Maka menjadi limit X mendekati tak hingga, yaitu akar 4X kuadrat. Kalau mau ditulis boleh, plus 0X plus C. Dikurangi akar 4X kuadrat plus 0X plus 27. Nah, itu kalau mau dilakukan. Nah, berdasarkan sifat yang ini tadi, ternyata bagian A sama dengan P. No, ini 4, ini 4. Maka, kalau memakai rumus cepatnya, tinggal B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? 0. Ininya berapa? Q-nya 0 juga. Per 2 akar 4. Jawabannya 0 per 4. Berarti jawabannya 0. Selesai. Sekarang yang nomor 8. Ganti warna untuk membedakan jawaban. Di situ limit X plus 7 per akar 4X kuadrat plus 3X. Di sini bentuknya perperan. Kalau disubstitusi tak hingga per tak hingga, X mendekati tak hingga padahal Pak Pur. Bagaimana mengerjakannya? Pangkat di atas itu tertingginya 1. Pangkat di bawah, hati-hati ini yang sering terjebak. Ini bukan 2. Karena di sini ada akar. Maka yang bawah itu pun sebetulnya adalah pangkat 1. Maka soal itu bisa dikerjakan limit X mendekati minus tak hingga dari X plus 7 per akar dari 4X kuadrat plus 3X dikalikan pangkat tertinggi tadi 1 per X seper X. Nah, ini nilainya 1 ini. Berarti sama dengan limit X mendekati minus tak hingga dari X per X ditambah 7 per X dibagi. Pak Pur, ini supaya bisa masuk ke sana gimana? Yang bagian bawah bisa dirubah menjadi 1 per akar X kuadrat. Karena akar X kuadrat sama dengan X. Nah, maka akan bisa menjadi panjang seperti apa ini? 4X kuadrat per X kuadrat plus 3X per X kuadrat. Nah, kelihatan tuh. Sama dengan limit 1 plus 7 per X per akar dari 4 plus 3 per X untuk X mendekati minus tak hingga. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, 7 dibagi minus tak hingga. Kecil banget. Berapakah hasilnya? Tentu akan menghasilkan 0 juga. Tentu setelah menghitung itu, yang tinggal kita tilik tinggal bagian 4 sama 1. Maka sama dengan 1 per akar 4 sama dengan 1 per 2. Ini jawabannya. Oke, demikian penjelasan dari Pak Pur. Semoga penjelasan yang sangat simpel ini bisa diterima oleh kalian. Terima kasih.